Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, interaksi Dubes RI kali ini, kita akan membahas bagaimana kehidupan warga negara kita. Tentu warga negara setempat ya, di mana Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Perancis, Andorra, Monaco, serta delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Pak Muhammad Umar ditugaskan di sana. Saya langsung sapa Pak Muhammad Umar, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Perancis, Andorra, Monaco, serta delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Perancis yang masih pagi. Di Perancis jam berapa Pak Dubes? Di Paris sekarang jam hampir setengah 11 pagi. Setengah 11 pagi ya. Oh, masih ya. Jauh panjang juga Pak ya? Iya. Oke. Apa yang sekarang Pak Dubes, apa yang sekarang perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia ya mengenai Perancis saat ini seperti apa setelah pemilihan presiden sudah selesai dan presiden terpilih untuk yang kedua kalinya? Ya, suasananya sederhananya normal, Mas. Semua sudah kembali normal setelah pemilihan presiden yang juga diadakannya pada saat COVID sudah mulai berakhir. Alhamdulillah dapat dikatakan demikian karena secara publik pembatasan-pembatasan karena wabah sudah praktis tidak ada, kecuali untuk keperluan-keperluan khusus saja yang seperti di kendaraan umum atau ke fasilitas kesehatan harus tetap mengenakan masker. Selebihnya tidak diwajibkan lagi. Oke, jadi tapi bagaimana dengan angka positif COVID-nya di sana? Apakah terus mengalami peningkatan, Pak Dubes? Sudah jauh menurun dari saat puncaknya di Desember, Januari itu sempat mencapai kasus hariannya 500.000. Tapi sekarang sudah turun di kisaran kalau minggu lalu sekitar di 120.000 per hari. Minggu ini sudah ada di 20-30.000 per hari. Oke, jadi sudah mulai turun ya. Kalau sudah jauh turun. Sudah jauh turun. Baik, apakah ini salah satu penyebab turun drastis karena katakanlah vaksinasinya cukup efektif di sana, Pak Dubes? Vaksinasi cukup efektif, yang suntikan ketiga atau booster sudah juga lebih dari 60% penduduk. Jadi ini sangat efektif sekali. Baik, Pak Dubes, cerita dong kehidupan warga negara Indonesia yang ada di sana ya. Saat ini seperti apa di akhir Ramadan ya, menjelang akhir Ramadan ini Pak Dubes? Ya, alhamdulillah. Nah, kita sudah menjelang akhir Ramadan ini dan saya KBRI bersama juga masyarakat Indonesia yang ada di Perancis, khususnya di Paris dan khususnya yang Muslim, bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan khusyuk dan dengan hikmat. Walaupun tentu dalam suatu situasi lingkungan yang sangat berbeda dari Indonesia, kami masih bisa sholat jamaah untuk sholat Jumat, sholat zuhur, juga hari-hari tertentu tarawih bersama masyarakat, juga berkumpul secara hybrid untuk mengadakan ceramah-ceramah atau pendalaman agama Islam untuk umat Muslim yang ada di sini. Jadi alhamdulillah sejauh ini semuanya berjalan lancar. Ya, warga negara kita di sana ada berapa banyak, Pak? Kalau masyarakat Indonesia secara total ada 5.000 lebih sedikit, 5.040-an di Perancis, termasuk di Andorra ada 1 WNI, dan juga di Monaco ada beberapa, ada 20-an. Secara keseluruhan itu termasuk daerah rangkapan di
KBRI Paris. Ya, 5.040-an, Mas. 5.040-an ya. Ya, Oke, ya. kalau di atas 1.000-an itu sudah lumayan banyak sebetulnya Pak Dubes ya. Iya, tapi tersebar ya, ini tersebar di berbagai daerah. Kalau yang di Paris sendiri sekitar 500-an WNI. 500-an. Oke, Ya. bagaimana mengkonsolidasikan mereka Pak Dubes? Alhamdulillah masyarakat kita memang nature-nya, fitrahnya itu kalau orang Indonesia memang senang kumpul, senang berbaur dengan teman-teman Indonesia. Jadi sejauh ini alhamdulillah rukun. Saya belum lama di sini Mas, sejak Desember. Tapi saya tidak pernah mendapat keluhan masalah atau melihat masalah antar masyarakat kita sendiri. Alhamdulillah sangat kompak. Dan di berbagai acara semua guyup, saling dukung, bahkan juga terhadap program-program KBRI mereka sangat-sangat positif dan mendukung. Ya, jadi sangat termonitor ya Pak Dubes ya, keberadaan mereka, aktivitas mereka. Ya, kami akrab juga sangat terbantu dari segi media sosial karena ya masing-masing komunitas kelompok kita mereka punya grup-grup WhatsApp ataupun medsos lainnya yang umumnya atau hampir semua juga link dengan sarana medsosnya KBRI, baik yang di Facebook, Twitter, ataupun yang lain. Ya. Oke, nah Pak Dubes, paling tidak ketika sudah terkonsolidasi dengan baik, warga negara kita di sana, komunikasinya juga enak semuanya, nyambung semua, paling tidak sedikit mengurangi kerinduan ya, mengobati kerinduan pengalaman ya Pak Dubes. Betul. Ya. Jadi insya Allah dalam waktu dekat dalam kaitan ibadah Ramadan ini masyarakat Muslim Indonesia yang ada di Paris akan sholat berjamaah di KBRI pada tanggal 1 Syawal nanti. Insya Allah kalau perhitungan dari Grand Mosque atau masjid besarnya Paris itu tanggal 2 insya Allah. Kami mulainya waktu itu juga tanggal 2 April. Oke, jadi sudah ada rencana untuk salat Id di sana bersama warga negara kita ya Pak? Betul, dan yang unik nanti habis salat Id kami akan bersilaturahim secara daring dengan komunitas Muslim kita di berbagai kota di Perancis ini. Jadi setelah selesai khutbah kami nyalakan Zoom, kami akan saling bersilaturahim halal bihalal virtual dengan teman-teman masyarakat yang di Marseille, yang di kota-kota lain di seluruh Perancis insya Allah di mana mereka mengadakan sholat jamaah Id, kita akan connect untuk saling menyapa dan saling bermaaf-maafan. Iya, Pak Dubes, tradisi Ramadan di sana bagi bukan hanya warga negara kita ya, tetapi juga masyarakat di Perancis di sana, seperti apa sih Pak Dubes? Iya, secara jumlah memang dibanding di negara Eropa lain, umat Muslim atau pemeluk Islam di Perancis ini termasuk yang besar. Ada dari beberapa catatan statistik sekitar 5 juta. Itu mayoritas adalah atau berasal dari daerah Maghribi, dari Tunisia, Maroko, dan Aljazair. Memang secara keseluruhan tidak kelihatan atau beda dibanding kita melihat kehidupan keagamaan Islam seperti di Indonesia. Di sini yang kelihatan sekali atau suasananya terasa sekali ketika kita misalnya ke masjid-masjid. Di Paris ini ada lebih dari 200 masjid Mas dan musola. Dan beberapa di antaranya adalah masjid-masjid besar. Nah, di tempat-tempat itu memang baru terasa sekali suasana Ramadan karena ada kegiatan sholat-sholat berjamaahnya lebih kelihatan padat
dan juga ada kegiatan tarawih setiap hari. Iya. Jadi perkembangan Muslim di sana cukup pesat juga dong Pak Dubes ya. Kalau Cukup dilihat besar. jumlah Ya. masjidnya, musolahnya, Iya, dan betul, apa Pak? betul, Mas Apa Wiryo. yang membuat Muslim di sana jumlahnya berkembang cukup pesat? Ya, secara tradisional sebetulnya memang di Eropa, Perancis ini salah satu yang sejak awal hubungannya sangat dekat dengan negara-negara berpenduduk Muslim, terutama di negara-negara Maghribi tadi yang berbatasan ya, yang sejarahnya dekat dengan Maroko, Tunis, Aljazair, dan juga ya, jadi bahkan pejuang-pejuang Republik Perancis ini banyak juga yang berasal dari 3 negara itu, terutama Maroko. Jadi itu menjadi cikal bakal dari perkembangan agama Islam di Perancis ini. Dan itu terus turun temurun terjaga, dan juga secara sosial maupun legal di dalam kaitannya dengan keimigrasian banyak sekali semacam aturan yang memang memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Muslim yang berasal dari ketiga negara tadi yang punya hubungan sejarah kuat dengan Perancis. Oke. Ya. Baik. Oh ya Pak, di sana puasa Ramadan berapa jam Pak? Kira-kira 16 jam, Mas. Kami 16 jam. ya subuhnya jam 5 pagi dan kami buka puasa jam 9 malam. Jam 9 malam. Ya, ya. Oke. Jadi memang cukup panjang juga ya, tapi nggak sampai belasan jam itu nggak sampai 20 jam atau Nah, masih oke, Mas. Alhamdulillah Masih juga oke. tidak terlalu panas ya, cuacanya masih sejuk. Oke. Baik. Iya, Pak Dubes biasanya interaksi Dubes RI. Sekarang kan kita interaktif juga dengan para pendengar, tapi karena kita typing sekarang kita tidak bisa melibatkan pendengar. Tapi sebetulnya dari beberapa interaksi yang sudah kita lakukan dengan duta besar kita yang lain, Pak Dubes, ada beberapa kesamaan yang ingin diketahui masyarakat, yang ingin diketahui pendengar Indonesia, diantaranya kerjasama di bidang pendidikan, ya, kemudian di bidang ekonomi, kebudayaan. Nah, kalau di Perancis khusus, karena mungkin ada kerjasama di bidang pertahanan, kalau tidak salah Pak Dubes ya. Nah, mungkin Pak Dubes bisa cerita sejauh ini bagaimana hubungan bilateral kedua negara Indonesia dan Perancis. Iya, baik. Jadi di bidang pertahanan khususnya memang hubungan kita sangat baik dan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan penandatanganan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Perancis, Defense Cooperation Agreement DCA. Dan salah satu yang utama dari reimplementasinya ya, sudah mulai dilaksanakan antara lain dengan rencana pembelian alutsista dari Indonesia, pembelian terutama yang sudah ditandatangani kontraknya adalah untuk pengadaan pesawat tempur Rafale. Jumlahnya secara total disebutkan di situ ada nanti totalnya akan mencapai 42, tapi yang secara kontrak sudah disetujui adalah 6 pesawat. Dan yang penting dari sisi kerjasama ini khususnya terkait alutsista adalah kesepakatan untuk juga mengembangkan kapasitas industri teknisnya juga di Indonesia. Jadi alih teknologinya maksudnya Pak Dubes. Alih teknologinya dan juga pengembangan untuk suplai dari komponen-komponen tertentunya oleh misalnya PTDI. Simulatornya juga dan rencananya termasuk juga nanti kerjasama di bidang persenjataannya. Pelatihannya otomatis termasuk, persenjataan juga akan juga melibatkan nanti perusahaan kita, industri strategis kita yang terkait.
Dan rencana yang sama juga sedang dijajaki untuk pengadaan kapal selam Scorpin antara perusahaan Prancis dengan PT PAL, di mana nanti bagian tertentu juga akan dikembangkan dilakukan oleh PT PAL. Jadi join perusahaan gitu ya Pak Dubes ya? Betul, jadi ada 30% dari kontrak itu, apakah dari sisi konstruksi ataupun maintenance-nya ataupun teknis operasionalnya yang juga akan dikembangkan atau dilaksanakan di Indonesia oleh perusahaan-perusahaan dan tentunya putra-putri bangsa Indonesia. Iya. 6 pesawat Rafael yang sudah dipesan ini kapan akan dikirim ke Indonesia Pak Dubes? Bertahap itu Pak Wiryo, jadi rencananya dalam 4-5 tahun ke depan. 4-5 tahun ke depan, 6 pesawat akan didatangkan begitu ya? Iya. Dari total 42 rencana pembelian. Yes. Betul. Bagaimana dengan kapal selamnya Pak Dubes? Ya, kapal selamnya masih dalam pembahasan, dan juga penjajakan teknis untuk sharing. Pembangunannya sendiri sudah dilakukan antara perusahaan Prancis dengan PT PAL di Surabaya. Sudah ada asesmen dari pihak Prancis yang menilai bahwa PT PAL fasilitasnya dan kapasitas teknisnya layak untuk melakukan kerjasama itu. Jika kerjasama ini berjalan lancar, maka performa alutsista kita akan lumayan gagah ya Pak Dubes ya? Insya Allah. Ya, yang paling penting ini menjadi bagian dari penguatan industri pertahanan dalam negeri kita sendiri. Jadi bukan hanya beli habis. Itu yang penting. Bukan hanya beli putus ya Pak Dubes ya, yang bukan biasanya dilakukan ya. Tapi alih teknologi, maintenance semuanya kita juga bisa melakukan sendiri. Dan pengembangan kemampuan personal kita. Ya. Baik. Nah Pak Dubes, mengenai kerjasama di bidang pendidikan nih Pak Dubes, karena beberapa perguruan tinggi di Prancis ya, juga menjadi tujuan banyak mahasiswa kita ke sana Pak Dubes. Betul, ya. Jadi kalau secara jumlah pelajar ada sekitar 700 lebih mahasiswa kita belajar di sini di berbagai bidang, kebanyakan tentunya teknik. Tapi dari sisi kerjasama pendidikan yang lain, kerjasama riset, kerjasama antar universitas itu cukup luas juga di bidang kebudayaan termasuk seni budaya. Jadi Perancis memang sangat terbuka dalam hal ini dan juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi di bidang-bidang tertentu. Dan kita terus mendorong ke depannya akan terus berkembang sesuai prioritas nasional kita. Yang terakhir kita menjajaki juga untuk bisa segera direalisasikan kerjasama di bidang pendidikan yang terkait dengan kemaritiman, khususnya di pengelolaan wilayah pesisir, Mas Wirya. Ya. Akan semakin luas dong nanti kerjasama pendidikannya Pak Dubes ya? Betul, insya Allah makin luas. Dan mungkin dari berita-berita media sebelumnya, salah satu yang sempat muncul adalah misalnya di bidang kesenian, yaitu ada sekolah di sini yang mengajarkan gamelan dan sudah bisa mementaskan wayang kulit, pagelaran wayang kulit berbahasa Perancis. Wah, keren sekali Pak Dubes. Iya, jadi salah satunya itu. Ya. Oke, sudah dirintis cukup lama ya Pak Dubes. Kalau sudah, ya artinya kalau sudah bisa mementaskan wayang, ya dengan bahasa Perancis begitu, itu kan artinya sudah cukup lama sebetulnya untuk. Sudah sekitar 5 tahun mereka belajar itu ya. Ini termasuk kerjasama di bidang kebudayaan dong Pak Dubes ya? Betul, di bidang kebudayaan. Ya. Selain pentas wayang, apalagi Pak Dubes?
Nah, yang juga membanggakan, paling tidak buat saya adalah bahasa Indonesia, Mas Wiryo. Bahasa Indonesia, ada apa dengan bahasa Indonesia Pak Dubes? Ada di sini 4 universitas yang punya jurusan bahasa Indonesia, kurikulum mengajarkan bahasa Indonesia. Baik, ada 2 sisi, ada 2 bidang yang terkait dengan memang sastra, dan satu lagi ini yang menarik adalah di jurusan bisnis yang mengajarkan bahasa Indonesia. Oke, jadi, apa Pak Dubes yang melatar belakangi mereka ya, sangat penting untuk mempelajari bahasa Indonesia? Betul, jadi kalau yang pertama tadi yang terkait sastra, Prancis itu memang punya, atau masyarakat Prancis punya ketertarikan khusus ya, atau kedekatan khusus dengan budaya-budaya asing. Jadi kalau dari berbagai interaksi saya dengan para mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia, keinginan mereka ada yang sekedar keinginan pribadi untuk mengetahui budaya kita dengan belajar bahasa Indonesia, tapi banyak yang inginnya nanti pergi ke Indonesia, bisa berwisata ke berbagai daerah, atau bekerja di Indonesia, di perusahaan yang terkait Indonesia maupun Perancis, perusahaan Perancis yang beroperasi di Indonesia, atau sekedar hanya ingin berwisata. Wah. Tapi sedalam itu semangatnya, keinginannya untuk pelajari bahasa Indonesia. Di sisi lain yang bisnis tentunya sudah jelas, karena mereka ingin bekerja di perusahaan yang menyangkut kerjasama Indonesia-Perancis, tapi ingin juga bisa bekerjanya itu nanti di Indonesia. Oke, ini membuktikan bahwa hubungan Indonesia dan Perancis yang sudah terjalin cukup lama, sejak abad ke-19 kalau tidak salah Pak Dubes ya. Jadi chemistry-nya, kedekatannya sangat terlihat sekali ya Pak Dubes ya. Alhamdulillah. Dan juga di KBRI kami menyelenggarakan kursus bahasa Indonesia secara hybrid, Pak. Oke. Tahun lalu saya mewisuda ada 290 siswa pelajar bahasa Indonesia di sini dari semua tingkatan. Tahun ini ada 260-an yang sedang mengikuti kursus bahasa Indonesia. Oke, jadi memang minat masyarakat Prancis di sana untuk mengetahui Indonesia cukup tinggi ya Pak Dubes ya? Cukup tinggi, dan itu tentunya membanggakan kita dan juga mendorong saya dan teman-teman yang terlibat untuk mengajak pihak-pihak terkait di Indonesia untuk terus mendukung juga, karena kita ingin program ini sustainable. Jadi misalnya ada insentif-insentif bagi yang berprestasi di kursus atau di sekolah pelajar bahasa Indonesia untuk bisa misalnya dapat beasiswa belajar atau magang atau dharma siswa ke Indonesia. Itu bisa memperkuat lagi minat dan semangat para pelajar yang belajar bahasa Indonesia di sini. Apakah itu juga sebaliknya? Maksudnya akses bagi mahasiswa Indonesia yang juga ingin beasiswa di sana ataupun magang dan lain sebagainya, Pak Dubes? Ya, tidak resiprokal secara langsung bentuknya, karena ini adalah upaya masing-masing. Perancis sendiri kan juga malah sudah punya pusat kebudayaan ya di Indonesia, dari Jakarta. Jadi mereka juga melakukan promosi budaya juga, antara lain juga mengadakan kursus-kursus bahasa Perancis di sana. Tapi secara paralel dan unilateral, istilah saya begitu, banyak lembaga-lembaga pendidikan yang juga melakukan pertukaran secara langsung, Mas. Jadi ada yang memberikan beasiswa sepenuhnya dengan kerjasama antar universitas, tapi juga banyak yang terbuka tentunya dengan universitas yang masuk kategori ranking dari LPDP-nya Indonesia. Itu juga banyak menerima mahasiswa kita yang dibiayai beasiswa dari pemerintah. Oke, baik.
Pak Dubes terakhir nih Pak Dubes, Yes. kabar apa yang bisa Pak Dubes sampaikan kepada warga negara kita nih Pak Dubes yang ada di Indonesia ya, masyarakat Indonesia Pak Dubes. Ya, jadi yang nomor satu tentunya kabar baik bahwa masyarakat Indonesia di Perancis alhamdulillah dalam keadaan baik dan maju dan tetap bisa produktif dalam suasana COVID yang insya Allah segera berakhir, juga sangat bahagia bisa menjalani ibadah Ramadan bagi yang Muslim dengan lancar dan aman di sini. Yang ingin kita sampaikan adalah ajakan atau juga undangan untuk terus memperkuat hubungan bilateral ini. Perancis ini negara penting di Eropa. Dia sekarang adalah negara Eropa satu-satunya di Uni Eropa terutama yang jadi anggota tetap Dewan Keamanan, artinya punya hak veto. Dia punya keunggulan teknologi di berbagai bidang. Dia juga punya keunggulan-keunggulan yang menjadi kepentingan Indonesia, seperti misalnya sebagai kiblatnya fashion dan juga aksesori dari fashion di dunia, yang juga bisa menjadi rujukan bagi usaha kita, UMKM kita untuk masuk ke pasar internasional. Dan banyak hal lagi. UMKM kita juga bisa juga mencoba dari beberapa diaspora yang berusaha di sini juga sudah bisa memberikan pengalamannya, sharing, dan bisa mengundang teman-teman lain di Indonesia. Jadi mari kita dorong, mari kita dukung kerjasama yang lebih erat Indonesia dan Perancis, dan kita juga mengambil manfaat yang besar dari hubungan yang baik ini untuk kebaikan, untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Baik, Pak Dubes terima kasih sudah bersama kami Interaksi Dubes RI. Sehat selalu Pak Dubes ya. Terima kasih, sama-sama, sehat selalu Mas Suryo dan semua rekan yang cinta dan semua pendengar. Baik, pendengar demikian tadi Interaksi Dubes RI bersama Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Perancis, Andorra, Monaco, serta Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Muhammad Umar. Nantikan Interaksi Dubes RI selanjutnya bersama Duta Besar Indonesia yang lain. Saya Suryo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.